warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini jawab salamnya kok pada lemes semua? Sudah sarapan belum? Sudah. Kalau sudah sarapan berarti jawab salamnya harus lebih semangat ya. Ibu salam satu kali lagi, tapi jawabnya harus lebih semangat dari yang tadi. Ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus anak-anak. Seperti itu ya kalau jawab salam ibu, harus semangat. Apalagi kalian sudah sarapan dan ini masih pagi. Nah, selanjutnya ibu mau menanyakan kabar kalian seperti biasanya menggunakan lagu. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ibu taruh dulu ya bukunya. Ayo, ibu mau menanyakan kabar kalian. Ibu mulai dari bangku sebelah kanan, nanti lalu yang kedua bangku sebelah kiri. Ya? Oke. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Everybody, how are you? I'm fine, thank you. Everybody, how are you? I'm fine, thank you. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Sekarang coba dicek kanan, kiri, depan, belakangnya. Ada bangku kosong nggak? Oh, tidak ada. Berarti kelas ini masuk semua hari ini. Beneran ini masuk semua? Oke, kalau gitu ibu cek dulu ya kehadirannya. Nanti yang namanya ibu panggil, angkat tangan dan katakan hadir bu. Tapi jawabnya harus semangat. Mengerti anak-anak? Oke, kalau mengerti, kita mulai dari absen pertama. Ini siapa? Mas Bayu Anggarda. Oh iya, di pojok sana. Yang kedua, Ervano Aprilio. Wah, semangat sekali Mas Vano. Lalu yang ketiga, Himawan Prasetyo. Oh iya Mas Hima. Oh iya, sudah sarapan ya? Pintar sekali. Jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu, biar nanti fokus belajarnya, ya? Iya. Lalu yang keempat, Intan Permatasari. 5. Muhammad Septa Ramadan. Oh iya. Lalu absen 6, Novia Rahmaningsi. Dan yang terakhir, Rina Daru Agustin. Wah, ternyata benar masuk semua. Dan alhamdulillah anak-anak ibu sehat-sehat semua pada pagi hari ini. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita harus, iya betul sekali, harus berdoa. Kita berdoa menggunakan ice breaking seperti biasanya ya. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita mulai. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya ini. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin minggu lalu kita belajar mengenai apa, anak-anak? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Oh iya, Mas Vano. Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar mengenai kemudahan sholat bagi orang yang sakit. Nah, kemarin itu kita belajar mengenai kalau orang sakit nggak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, nah, oh iya, boleh dengan berbaring. Pintar-pintar anak Ibu, masih ingat semuanya. Lalu, apakah hanya orang sakit yang mendapat kemudahan atau keringanan dalam sholat, nak? Oh iya, betul, tidak. Lalu siapa lagi, nak, yang mendapat kemudahan atau keringanan? Nah, betul sekali, musafir. Jadi musafir juga memperoleh keringanan atau kemudahan dalam sholat. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir. Nah, tujuannya itu apa, Nak? Kok kita belajar keringanan sholat atau rukhsah sholat bagi musafir ini? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita mampu mengetahui pengertian musafir, kemudian rukhsah atau keringanan bagi musafir, dan yang terakhir, hikmah atau manfaat rukhsah sholat bagi musafir. Nah, tadi malam sudah ada yang belajar atau baca bukunya mengenai materi pada pagi hari ini? Oh, banyak ternyata. Banyak yang sudah belajar. Berarti minggu lalu mendengarkan perintah Ibu ya? Wah iya, pintar sekali. Minggu lalu Ibu minta kalian untuk membaca bukunya, buku fikihnya kelas 3 ini tentang rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir. Ternyata semuanya membaca. Pintar-pintar sekali ini anak-anak Ibu. Jadi, nak, selain orang sakit tadi, ternyata musafir juga mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam sholatnya. Nah, kadang kan kalau kalian melakukan perjalanan jauh, kalian terkadang tidak menemukan masjid atau musola. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan atau rukhsah agar kalian tetap bisa melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Nah, sekarang coba perhatikan di depan kalian ini. Yuk, perhatikan semuanya. Nah, di depan kalian ini sudah ada sebuah media. Oh iya, pari namanya. Apa itu pari? Pari bukan padi yang ditanam di sawah-sawah atau di dekat rumah kalian ya, anak-anak. Pari di sini adalah singkatan dari papan materi. Apa, anak-anak? Oh iya, papan materi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir menggunakan media papan materi. Nah, sebelumnya ini ada yang nggak kelihatan? Kelihatan? Ini tulisannya ada yang nggak kelihatan. Ayo, coba siapa yang nggak kelihatan? Itu Mas Hima di pojok sana, kelihatan nggak Mas Hima? Nah, tidak kan? Bagi yang tidak kelihatan, ayo maju ke depan, bangkunya digeser di dekat temannya yang di depan. Pelan-pelan ya anak-anak kalau menggeser bangkunya. Ya, itu temannya dibantu. Nah, sudah kelihatan semuanya? Oh, sudah. Berarti kalau sudah kelihatan,
sudah siap untuk mendengarkan materi mengenai rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian musafir. Siapa sih itu musafir? Sebelum tahu siapa itu musafir, kita harus mengetahui dulu apa itu safar. Ada yang tahu apa itu safar? Iya, betul sekali. Safar adalah seseorang yang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain dengan jarak tertentu. Nah, lalu siapa itu musafir, Bu? Dan apa hubungannya dengan safar? Nah, kalau musafir itu, musafir adalah orang yang melakukan safar atau orang yang melakukan perjalanan dengan jarak tertentu. Jadi kalau safar itu perjalanannya, nah kalau musafir itu, iya betul, musafir itu orangnya. Lalu tadi dikatakan dengan jarak tertentu. Berapa itu jaraknya? Ya, jaraknya adalah 1 mil atau kurang lebih 81 kilometer. Jadi ketika seseorang melakukan perjalanan dengan maksud ke daerah lain dan jaraknya itu 1 mil atau kurang lebih 81 kilometer, dia disebut sebagai ya musafir. Lalu Bu, apa semua orang yang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tersebut disebut sebagai musafir? Tidak, anak-anak. Jadi tidak semua orang yang melakukan perjalanan dengan jarak 1 mil ini disebut musafir. Ada syarat-syaratnya menjadi musafir itu. Ada yang tahu syarat-syaratnya? Ya, betul sekali Mas Hima. Wah, yang lainnya? Wah, betul sekali ya. Jadi syarat-syarat seseorang disebut sebagai musafir, yang pertama adalah niat. Tergantung niatnya, Nak. Jadi musafir itu niatnya harus niat yang baik. Nah, kalau kita niatnya jahat, gak bisa disebut sebagai musafir. Misal ya, Nak, kalian lebaran ini nih pengen mudik kan? Nah, kalian pasti pengen mudik kan lebaran ini. Lalu kalian mau ke rumah nenek nih. Nah, rumah nenek kalian itu jauh di Jawa Tengah. Jaraknya sudah lebih dari 81 km kan? Nah, itu kalian bisa disebut sebagai musafir karena tujuannya menyambung tali silaturahmi. Lalu Nak, kalau ada orang ya mau beli minuman keras. Minuman kerasnya itu ada di Jawa Tengah. Nah, dia naik mobil nih, melakukan perjalanan jauh ke Jawa Tengah, tapi niatnya mau beli minuman keras. Boleh tidak disebut sebagai musafir? Ya, betul, tidak boleh. Karena minuman keras itu haram. Jadi, niat seseorang disebut sebagai musafir adalah niat yang, ya betul, niatnya harus baik. Nah, itu syarat yang pertama ya, Nak. Lalu syarat yang kedua. Apa, anak-anak? Ayo dibaca bersama-sama. Memenuhi jarak tertentu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Jaraknya berapa? Ayo. Iya, betul sekali. 1 mil atau kurang lebih 81 kilometer. Itu syarat yang kedua ya, Nak. Yang pertama tadi niat, yang kedua memenuhi jarak tertentu. Lalu yang ketiga apa, anak-anak? Ya, keluar dari daerahnya.
Maksudnya keluar, Bu? Nanti nggak kembali? Oh ya tidak, nanti juga boleh kembali. Maksudnya keluar dari daerahnya adalah, misal anak-anak sekarang kan ada di Jombang ya, terus mau ke Surabaya. Nah, sudah beda daerah kan, Jombang ke Surabaya. Nah, itu anak-anak disebut sebagai musafir. Jadi, harus keluar dari daerahnya. Nah, itu tadi 3 syarat seseorang disebut sebagai musafir. Syarat yang pertama apa, Nak? Ya, niat. Syarat yang kedua, memenuhi jarak tertentu. Dan syarat yang ketiga, keluar dari daerahnya. Pintar-pintar anak ibu. Tapi jawabnya kok lemes ini? Ayo, semangat dong. Ayo semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Ayo, tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Nah, seperti itu. Sudah semangat ya berarti? Oh, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa, anak-anak? Ya, betul sekali. Rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir. Nah, rukhsah ini ada 5 ya anak-anak. Nah, yang pertama rukhsahnya apa? Ya, menghosor atau meringkas sholat. Jadi, seorang musafir itu boleh menghosor atau meringkas sholatnya. Lalu, sholat apa aja, Bu, yang boleh dihosor? Di bab 2 kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai sholat khosor ini. Yuk, sholat apa aja? Iya Mbak Novia? Oh iya, duhur sama asar. Terus ada lagi nggak? Iya ada ya Mas Bayu. Iya betul sekali, maghrib dengan isya. Jadi sholat yang boleh dikhosor itu adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Nah, menghosor itu artinya meringkas, Nak. Jadi, sholatnya itu diringkas. Misal nih, kalian kan mau study tour ya ke Jogja, terus perjalanannya jauh. Nanti kalau sholat di tengah jalan itu macet, susah bisnya keluar. Nah, jadi kalian boleh menghosor sholatnya. Kan kalian disebut sebagai musafir kalau melakukan perjalanan jauh dengan niat yang baik, ya kan? Nah, kalian boleh meringkas nih, mau meringkas sholat zuhur sama asar. Jadi, zuhurnya 2 rakaat, asarnya, iya betul 2 rakaat. Jadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Betul sekali. Lalu niat sholatnya seperti apa? Ayo kita baca bersama-sama. Niat sholat khosor zuhur dengan asar. Yuk. Usolli fardhu zuhri rokataini khosron majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Jadi kalau dilakukan di zuhur, zuhurnya dulu ya. Nanti kalau dilakukan di asar, berarti asarnya dulu yang di depan. Sekali lagi ayo bersama-sama. Ayo. Usolli fardhu zuhri rakataini khosron majmu'an ila ma'al asri lillahi ta'ala. Nah, sudah hafal? Oh sudah. Berarti sudah bisa ya niat sholat khosor zuhur sama asar. Pinter kalau sudah. Selanjutnya apa lagi tadi? Sholat apa lagi yang bisa dikhosor? Iya betul, maghrib dengan isya. Gimana niatnya? Yuk kita baca bersama-sama. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Jadi seperti tadi anak-anak,
Kalau dikerjakannya waktu maghrib, berarti maghribnya dulu. Kalau dikerjakannya waktu isya, berarti isyanya dulu. Sekali lagi ya, ayo biar kita hafal niatnya. Yuk. Husolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Nah, pinter-pinter anak ibu sudah hafal semua. Soalnya kemarin di bab 2 kita sudah belajar mengenai sholat qashar. Jadi rukhsah yang pertama boleh mengqashar ya, atau meringkas sholatnya. Lalu rukhsah yang kedua, nah apa ini? Ya, menjamak atau menggabungkan sholat. Sholat apa aja yang boleh dijamak anak-anak? Iya betul, sama seperti qashar, sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Betul sekali. Lalu niatnya itu juga beda ya. Kemarin kan sudah belajar kan, sudah bisa kan? Oh iya kalau sudah. Nah, sholat jamak itu dibagi menjadi betul, masih ingat. Dibagi menjadi 2 jamak. Iya, tahdim dan jamak takhir. Apa bedanya anak-anak? Nah, kalau sholat jamak tahdim dikerjakan di awal. Kalau jamak takhir dikerjakan di akhir. Namanya takhir. Berarti di akhir. Nah, misal nih, anak-anak mau sholat jamak zuhur sama asar. Nah, kalau dikerjakannya waktu zuhur berarti jamak apa? Ya, betul, jamak tahdim. Kalau dikerjakannya waktu asar, betul sekali, jamak takhir. Lalu apa Bu bedanya qashar sama jamak? Apa? Nah, kalau qashar kan meringkas sholat ya nak, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kalau jamak kan menggabungkan sholat, berarti sholatnya digabung 4 rakaat 4 rakaat. Jadi tidak mengurangi rakaat sholatnya. Paham anak-anak sampai sini? Alhamdulillah kalau paham. Nanti kalau ibu beri tugas, ibu beri pertanyaan, sudah bisa ini? Wah, bagus sekali. Lalu kita lihat rukhsah yang ketiga. Apa anak-anak? Ya, sholat di atas kendaraan. Bentar ya, ibu ambil gambarnya dulu. Nah, ini coba dilihat ini. Ini ada gambar orang sholat di kapal. Ini kendaraan-kendaraan yang parkir. Nah, lalu ini ada orang yang sholat di pesawat. Ini, lihat. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian mudik nih ya, mudik mau naik pesawat, terus perjalanannya itu lama. Nah, udah masuk waktu sholat. Terus kalian kan nggak mungkin di pesawat ada musolanya atau ada musola buat sholatnya, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalian boleh sholat di atas kendaraan. Sama seperti ini, kalau di kapal, kalian naik kapal, nah itu ada musolanya. Nah, itu kalian sholat di musolanya kapal. Lalu gimana Bu ketentuannya sholat di atas kendaraan itu? Gini anak-anak, sholat di atas kendaraan itu sama seperti sholat yang kalian lakukan seperti biasanya. Nah, kalau kalian sholatnya ini kan harus berdiri ya. Kalau kalian nggak bisa berdiri, boleh? Betul, boleh duduk. Misal nih, kalian mau naik bis, kalian mau sholat nih, berdiri, bisnya jalan goyang-goyang, nanti kalian jatuh, ya kan? Nah, makanya kalian boleh duduk. Nah, lakukan sholatnya seperti biasanya, seperti kemarin yang ibu ajarkan. Kalau duduk berarti kalau ruku agak membungkuk, kalau sujud lebih lagi membungkuk. Nah, seperti itu. Lalu, apakah harus menghadap kiblat, Bu? Dianjurkan iya. Jadi, kalau bisa menghadap kiblat, kalian harus menghadap kiblat. Tapi kalau nggak bisa, Bu, ini misalnya busnya kan jalannya ke sana, Bu, tapi kiblatnya bukan ke sana, gimana, Bu?
Nah, kalian boleh mengikuti arah lajunya kendaraan. Kalau kalian memang tidak bisa menghadap kiblat, itu tidak apa-apa ya anak-anak. Jadi tidak apa-apa kalau tidak menghadap kiblat. Tapi jika bisa menghadap kiblat, maka diharuskan untuk, iya betul sekali, harus menghadap kiblat. Nah, itu rukhsah yang ketiga, boleh? Ya, boleh sholat di atas kendaraan. Lalu rukhsah yang keempat apa ini? Tayamum bagi musafir. Ini gambar orang tayamum. Tayamum artinya menyucikan diri dengan debu. Kalau kalian naik kendaraan, nah kalian mudik ya, pasti kadang kalian tidak menemukan air kan? Iya, ada bu air, tapi untuk minum bu airnya sedikit sekali. Nah itu kan kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi untuk menggantikan air wudhu, kita bisa bersuci dengan tayamum. Betul. Jadi misalnya di bis kalian gosok-gosokkan nih di pinggiran bisnya itu menggunakan debu, terus kalian bersuci dengan cara tayamum. Itu sebagai pengganti wudhu. Betul sekali. Itu ya rukhsah yang keempat tadi apa? Ya, tayamum bagi musafir. Lalu yang terakhir ini anak-anak, batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Maksudnya batas di sini itu apa, Bu? Jadi nak, dalam mengambil rukhsah atau keringanan sholat ini itu ada batasannya. Gini, ada batas awal dan batas akhirnya. Batas awal diperbolehkan mengambil rukhsah adalah ketika kalian keluar dari daerah kalian dengan jarak 1 mil atau kurang lebih 81 km. Itu kalian boleh mengambil rukhsah, kalian bisa mendapat keringanan-keringanan tadi. Tapi kalau kalian sudah pulang ini mau balik ke rumah, nah sebelum kalian memasuki batas desa kalian, itu kalian bisa mengambil rukhsah. Tapi setelah kalian memasuki batas desa kalian, kalian tidak lagi disebut sebagai musafir dan tidak lagi boleh mengambil rukhsah atau keringanan sholat. Jadi kalau kalian mau keluar nih dari desa, sudah keluar dari desa Jombang ya, dari kota Jombang, sudah keluar, kalian mau ke Surabaya. Nah kalian boleh nih mendapatkan rukhsah ini, boleh mengqashar sholat, menjamak sholat, sholat di atas kendaraan atau tayamum. Nah itu kalian boleh melakukan itu. Tapi ketika kalian kembali ke Jombang, terus kalian sudah memasuki batas kota Jombang, nah itu kalian sudah tidak boleh mengambil rukhsah. Tapi jika kalian belum memasuki batas desa Jombang, kalian boleh mengambil rukhsah. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Ini diam semua, ini tanda paham atau bingung Bu? Saya bingung ini, saya nggak paham ini. Silahkan bagi yang mau bertanya. Dengan senang hati, Bu malah senang kalau anak-anak Ibu ini banyak yang bertanya. Nah itu tadi mengenai pengertian dan rukhsah sholat bagi musafir. Selanjutnya yang terakhir kita akan belajar mengenai, ya betul sekali, hikmah atau manfaat dari rukhsah sholatnya musafir ini. Nah hikmahnya apa anak-anak? Ayo yang pertama, menghindari kesulitan dalam menjalankan sholat wajib. Jadi sholat itu kan wajib ya. Nah kalau anak-anak itu merasa kesulitan ketika menjadi musafir, maka kita tetap bisa menjalankan sholat tersebut karena kita memperoleh rukhsah atau keringanan. Lalu yang kedua, rukhsah ini menjadi penyemangat untuk tetap melaksanakan sholat wajib. Jadi kalian nggak boleh malas untuk sholat, apalagi kalian sudah mendapat rukhsah sebagai musafir. Jadi kalian harus semangat mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga, sholat fardu itu dapat dilaksanakan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Jadi meskipun kalian dalam perjalanan, kalian tetap bisa melaksanakan
sholat. Nah, betul sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua ini anak-anak ibu? Benar, ini sudah paham semua. Nah, kalau sudah paham semua berarti sudah siap untuk menerima tugas. Wah, semangatnya 45 ini siap sekali. Kalau gitu, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti ibu akan beri tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sebentar ya. Oke, ibu bacakan ya kelompoknya. Kelompok pertama, Bayu Anggarda, Intan Permatasari, dan Muhammad Septa Ramadan. Sudah dengar anak-anak? Oke, Bayu Anggarda, Intan Permatasari, dan Muhammad Septa Ramadan. Lalu kelompok kedua, Ervano Aprilio, Himawan Prasetyo, Novia Rahmaningsih, dan Rina Daru Agustin. Nah, sudah tahu kan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan. Ayo, pelan-pelan. Ayo, jangan lari. Ayo, pelan-pelan. Nah, ya. Selanjutnya, ibu akan bagi lembar kerja siswanya untuk dikerjakan per kelompok. Nah, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ya, ini. Sudah dapat lembar kerja semua kan? Sudah. Kalau sudah, ibu beri waktu untuk mengerjakan lembar kerjanya. Diskusi ya anak-anak, harus diskusi, semuanya harus ikut bekerja sama, harus kompak ya. Iya. Mau minta waktu berapa menit ini? Loh, kok 1 jam? Keburu habis nanti jam pelajarannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Soalnya kan sedikit. Pasti bisa, anak-anak ibu juga sudah belajar. Tadi sudah mendengarkan semua dan sudah paham. Pasti 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup, ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, silahkan dikerjakan. Hayo, ini kok pada rame. Sudah selesai belum ini tugasnya? Sudah. Kelompok 1 sudah. Oh, sudah. Kelompok 2? Oh, belum. Kelompok 1 dikoreksi lagi ya. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Masih separuh loh. Ayo, dikoreksi lagi. Sudah dikoreksi. Wah, cepat sekali ini kelompok 1. Ya sudah, bagi yang sudah silahkan dikumpulkan di depan di meja ibu. Bagi kelompok 2 yang belum, waktunya masih ada, masih 5 menit lagi. Jadi dikerjakan yang teliti. Karena nanti kelompok yang memperoleh nilai paling bagus akan mendapat hadiah. Ya, silahkan ayo dikumpulkan. Nanti ibu koreksi terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, tadi ibu sudah koreksi jawaban kalian dan semuanya jawabannya memuaskan sekali, hampir sempurna, bagus-bagus, nggak ada yang di bawah 8. Dan seperti janji ibu tadi, kelompok yang memperoleh nilai paling baik akan mendapat hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya adalah nilai tambahan. Dan kelompok yang memperoleh nilai paling baik adalah kelompok 2. Kelompoknya Mas Vano. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Vano. Wah, bagus sekali jawabannya, nyaris sempurna, betul-betul. Tapi kelompok 1 juga betul kok jawabannya.
Tapi ada yang lebih baik nilainya dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 mendapat tambahan nilai dari ibu. Tapi yang lainnya jangan khawatir, karena akan ada nilai tambahan lagi. Ibu akan memberi kuis individu. Sudah siap untuk mendapatkan kuis? Wah, semangat sekali. Sudah siap ya anak-anak? Nanti yang bisa jawab akan ibu beri nilai tambahan. Ini semua boleh ikut. Ini kuis individunya semua boleh ikut. Nggak ada nilai kelompok, jadi kuis individunya nilainya individu. Nah, untuk kuis kali ini ibu akan memberikan kalian pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab silahkan angkat tangan, lalu ibu tunjuk dan silahkan menjawab. Jadi cepet-cepetan ya angkat tangannya. Dan syaratnya satu, harus semangat dan jangan takut salah. Harus berani menjawab, harus berani berpendapat. Ya, sudah siap anak-anak ibu? Sudah. Kalau sudah, kita mulai kuis individunya. Pertanyaan pertama, siapa itu musafir? Wah, cepat-cepat sekali ini angkat tangannya. Tapi yang duluan tadi, iya Mbak Intan tadi. Ayo yang duluan Mbak Intan, silahkan Mbak Intan, siapa itu musafir? Betul tidak anak-anak jawabannya Mbak Intan? Iya, betul sekali. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan dengan jarak tertentu. Nah, Mbak Intan selamat mendapatkan tambahan nilai. Nah, senang sekali ya Mbak Intan. Nah, karena Mbak Intan sudah mendapat tambahan nilai secara individu, jadi Mbak Intan turunkan tangannya. Nggak boleh menjawab lagi, nggak boleh angkat tangan lagi ya di kuis yang kedua ini. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja rukhsah sholat bagi musafir? Ayo, tadi yang duluan itu Mas Septa. Ayo Mas Septa silahkan dijawab apa saja. Oh ya betul, yang pertama menghosor atau mereka sholat. Yang kedua, ya betul, menjamak atau menggabungkan sholat. Yang ketiga, ya boleh sholat di atas kendaraan. Yang keempat, ayo yang keempat apa ini kok diam? Lupa? Ah betul, tayamum. Dan yang kelima ada batasan. Betul sekali. Nah, Mas Septa juga mendapatkan tambahan nilai. Oke, Mbak Intan sama Mas Septa nggak boleh jawab ke pertanyaan yang ketiga ya. Oke, pertanyaan terakhir ini di kuis kali ini, pertanyaan terakhir. Apa saja hikmah rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir? Wow. Oke, Mas Vanu dulu silahkan. Oh iya, penambah semangat. Oh betul, memudahkan orang dalam sholat. Iya betul, sholat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selamat Mas Vanu. Selamat untuk yang mendapatkan tambahan nilai pada pagi hari ini. Bagi yang belum, jangan khawatir, karena minggu depan Ibu juga akan memberikan kuis. Dan bagi yang bisa menjawab, seperti biasanya akan mendapatkan penghargaan atau tambahan nilai. Tapi bisa saja minggu depan akan Ibu beri hadiah selain tambahan nilai. Jadi harus dipersiapkan ya belajarnya. Ya anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 jam kita belajar. Dan sekarang kita sampai di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian safar. Safar adalah seseorang yang keluar dari daerahnya
bermaksud ke tempat lain dengan jarak tertentu. Dan sedangkan musafir adalah orang yang melakukan safar. Jarak tertentu yang dimaksud dalam safar berapa anak-anak? Ya betul, 1 mil atau kurang lebih 81 km. Sedangkan syarat seorang menjadi musafir adalah yang pertama niat, yang kedua memenuhi jarak tertentu, dan yang ketiga keluar dari daerahnya. Lalu rukhsah sholat bagi musafir yang pertama betul menghosor atau meringkas sholat, yang kedua menjama atau menggabungkan sholat, yang ketiga apa? Sholat di atas kendaraan, dan yang keempat tayamum, serta yang kelima terdapat batasan seseorang boleh mengambil rukhsah. Lalu apa sih hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir ini? Ya, yang pertama menghindari kesulitan ketika kita melaksanakan sholat wajib. Lalu yang kedua, rukhsah ini menjadi penyemangat untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, sholat fardu bisa dikerjakan kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Senang sekali Ibu pada pagi hari ini. Anak-anak Ibu sudah semangat, pintar-pintar mendengarkan materi dengan baik dan dapat mengambil kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas keterampilan kalian, Ibu ingin memberikan tugas kalian praktekkan salah satu rukhsah sholat bagi musafir, yaitu menghosor atau meringkas sholat. Jadi kalian praktekkan sholat khosor di rumah. Nanti di video dikirimkan di grup WhatsApp Fikih kelas 3. Ya, paham anak-anak? Oh iya. Nah, nanti bagi yang laki-laki yang ganteng-ganteng ini pakai sarung dan peci ketika praktek. Lalu bagi yang perempuan yang cantik-cantik ini pakai mukena, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak tentang tugasnya? Iya Mbak Rina? Oh iya. Jadi kalian boleh memilih, terserah mau khosor sholat apa. Zuhur dengan asar boleh, maghrib dengan isya juga boleh. Boleh niat zuhur dulu baru asar, atau niat asar dulu baru zuhur. Terserah, bebas. Sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, nanti jangan lupa tugas rumahnya dikerjakan, dikirim di grup WhatsApp. Nah, seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran, sebelum kita berdoa, Ibu mau ngajak kalian biar semangat lagi sebelum pulang sekolah ya. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3, aku pasti bisa. 1, 2, 3, karena aku banyak baca. 1, 2, 3, pasti banyak ilmunya. 1, 2, 3, diamalkan sesama. Satu kali lagi, harus lebih semangat. 1, 2, 3, aku pasti bisa. 1, 2, 3, karena aku banyak baca. 1, 2, 3, pasti banyak ilmunya. 1, 2, 3, diamalkan sesama. Hore! Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu sudah semangat seperti ini. Nah, oh iya anak-anak, jangan lupa minggu depan kalian akan melaksanakan ujian akhir semester 1. Jadi hari ini itu bab terakhir yang kalian pelajari tentang materi fikih ini. Nah, minggu depannya lagi kalian akan belajar mengenai semangat berpuasa Ramadan. Nah, jadi anak-anak dipersiapkan ya, dipersiapkan belajar yang rajin untuk melaksanakan ujian akhir semester 1.
itu. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian dan semoga kalian bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Jadi harus belajar ya anak-anak. Nanti setelah ujian baru kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu semangat puasa Ramadan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Dan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan materi pada pagi hari ini dengan sangat baik dan semangat. Sekian ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sukses ya untuk kalian untuk besok melaksanakan ujian akhir semesternya. Ya, sekian dari Ibu. Salam semangat. Salam semangat, salam cerdas, salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.